Ya, jadi garis ungu ini kita bahas dulu IHSG ya. Garis ungu ini garis trend line atau kita bisa bilang uptrend line. Ya, meskipun kemarin sempat di breakdown, tapi balik lagi ya. Di candle ini pun sempat closingnya di breakdown, tapi besoknya langsung balik lagi ya. Nah, hari Jumat kemarin naik 1,5% IHSG-nya. Hari ini IHSG turun 1%. Nah, kalau udah kayak gini seperti apa? Eh, Kalau udah kayak gini, kalau misalnya dalam minggu ini atau saya perkecil lagi time frame-nya, jadi kalau dalam paling lambat hari Kamis dia bisa breakout dari high di hari Jumat ya di 6726. Ini akan membuat IHSG bisa bikin all time high ya. Waktu itu udah sempat saya sampaikan bahwa all time high IHSG yang akan dicapai untuk target selanjutnya adalah 6830. Berikutnya 6930 ya. Nah, perkiraan saya IHSG akan menyentuh all time high di bulan Februari ya, di bulan Februari eh, di minggu ketiga all time high-nya bukan yang di 68-an ya, tapi di 7 ribuan. Ya, jadi Februari di minggu ketiga itu apa namanya? IHSG ada potensi menyentuh ke angka 7.000. Ya. Catatannya adalah nggak boleh turun di bawah dari 6.600 atau low dari candle ini ya, 6607. Seperti itu. Ya. Jadi so far sih IHSG-nya masih ada potensi untuk naik, cuman kalau kita lihat saham-saham Big Bank, eh, ya, kok ini BBC, ya, saham Big Bang BBCA ini masih sesuai masih on track ya, masih berpotensi nguji high yang sebelumnya 8250. Terus BBRI-nya, nah BBRI-nya masih sideways ya selama belum bisa eh, belum bisa tembus ini masih sideways ya, masih sideways, tapi ini ada potensi besok bisa rebound ya. Begitu juga dengan bank yang lain Sekam doang. ya. Bank Mandiri ini juga sama ya. Bank Mandiri ada potensi bikin all time high. BBNI ya ini masih sama juga. Selama belum bisa breakout 7225, ya ini agak susah kalau bisa bikin all time high. Ya, jadi dia harus breakout 7225, udah gitu all time high-nya baru kebuka potensinya. Ya. Nah, eh, saham-saham apa aja sih yang menarik nanti pada saat IHSG menuju all time high? Nah, saham-saham yang menarik itu adalah saham-saham bank kecil ya, BABP, ya, yang turunnya sudah cukup dalam. Ya, ini cukup menarik ya. BABP, terus BGTG gitu ya. Ini juga cukup menarik. Ya. Selain itu ada kayak MTEK itu juga cukup menarik. Tapi ini eh, baru mulai oke-nya, baru mulai bagusnya itu di Februari ya, di Februari. Jadi jangan terburu-buru untuk beli atau cicil beli terus didiemin. Sementara
kita tradingin dulu ya. Kayak tadi hari ini kita trading di BABP ya. Kita ada trading di BABP, cuman karena closingan karena tadi sempat di bawah 163, meskipun closingannya sekarang di 164, kita kena cut loss. Nah, ini nunggu besok nih penentuan. Kalau besok dia nggak bikin new low, artinya Rabu itu akan menarik banget, ya. Atau malah mungkin besok bisa break high hari ini, itu udah langsung otomatis jadi saham yang menarik untuk BABP. Ya. Terus saham apa lagi yang menarik nanti pada saat IHSG menuju 7 ribuan? Yang tadi Pak Herdi bilang ABA, ya ini menarik. Ya ini ABA agak beda sama Mari ya. Untuk kali ini ya. ABA agak beda sama Mari, meskipun satu perusahaan, satu grup gitu ya, tapi bedanya adalah ABA udah turun lebih dulu dibandingin Mari. Ya. Jadi sementara masih fokusnya ke ABA dulu. Sekalian dia juga mau red issue ya. Setahu saya di Februari itu juga dia mau red issue. Jadi ada potensi dinaikin dulu, udah gitu dia red issue turun. Gitu ya. Sama kayak ESIP, sebenarnya ESIP itu mau red issue juga di bulan Februari. Ya, makanya dia sempat dinaikin. Nah, ini ESIP juga secara chart masih menarik ya, tapi tunggu di area sini. Ya, balik lagi ke 130-an. Ya, 137 lah paling tinggi ya. Itu baru menarik. Jadi sebenarnya masih banyak saham yang menarik ya, Bapak Ibu ya. Enggak yang gimana gitu. Meskipun kalau kita lihat eh, blue chip masih cukup banyak yang kurang atraktif, tapi dengan perubahan strategi yang minggu lalu saya sempat sampaikan, kita yang dari awal Januari sampai pertengahan kemarin posisinya minus, sekarang udah jadi plus ya. Yang tadinya kinerja kita di bawah IHSG, sekarang kinerja kita sudah di atas dari IHSG. Nah, hal itu masih akan terus saya lakukan ya sampai kondisinya memang blue chip-nya agak udah mulai oke ya. Pantauannya adalah gudang garam untuk blue chip ya. Gudang garam. Terus ada Java ya. Belum bisa lewat garis ini ungu ya. Jadi dia ada koreksi dulu atau dia mungkin sideways dulu gitu ya. Baru nanti dia breakout. Terus Cepin ya, ini juga menarik. Terus ada MAPI ya, ini menarik juga. Kemudian ada Medco ya, menarik. Selain Medco di sektor mining itu ada batu bara ya. Batu bara hari ini yang paling tinggi naiknya adalah Indi ya, terkait dia mau diversifikasi ke electronic vehicle. Nah, cuman kita punya batu baranya itu adalah BOS. Ya, BOS. BOS. Nah, sekarang masih sideways ya, masih sideways di range ini yang garis merah. Nah, baru akan kenceng-kencengnya atau uptrendnya itu setelah ngelewatin garis merah yang di atas ini ya, di 89. Ya. Terus tadi kita sore-sore juga masuk fire. Ini juga batu bara. Ya. Kena EMA 34 ya di 436 terus dia ada retracement. Nah, ini kalau besok EMA 34 atau high hari ini di 436 di breakout itu 500 harusnya hal yang mudah, nggak susah. Ya. Tapi kalau besok nggak bisa breakout 436 malah breakdown low-nya
di 370 ya berarti pasti akan sideways gitu ya. Jadi tadi bahas Porto, BOS, Fire, terus Innov. Ya, Innov ini hari ini turun 4,8%. Ya, ini kalau misalnya besok masih turun lagi, ini harusnya besok otomatis kena cut loss ya. Otomatis kena cut loss. Ya, jadi besok Innov ini harus rebound. Kalau nggak rebound akan kena cut loss. Terus kita punya Coco. Ya, ini lagi nguji area resisten cukup kuat di 308. Kalau dia bisa closing bertahan 3 hari di atas 308, ini potensi ke 348 dan ke 380. Ya, harus kuat di atas 308 3 hari. Hari kemarin sempat breakout 308-nya, tapi closingannya di bawah. Ya, hari ini closingan di 308. Pas. Kalau besok masih bisa closing di atas 308, itu akan jadi sinyal yang bagus. Oke, terus selanjutnya ada BKDP. Ya, BKDP hari ini naik, volumenya cukup lumayan tinggi. Ini harusnya besok masih bisa naik lagi ya, harusnya. Kalau dia bisa breakout high yang di sini di 118, ya ini akan melanjutkan kenaikannya. Targetnya ya kita ukur targetnya. 132 dan oke, berarti ini target finalnya akan ada di area 148 sampai dengan 155 ya. Ini target yang sangat kuat nih di sini. Ya, jadi besok 130 kalau dia masih kelihatannya masih bisa naik, akan diubah ke 148 sampai dengan 155. Ini target final di sini. Ya, untuk BKDP. Terus kita juga punya atap. Ya, atap ini juga apa namanya? Masih ada potensi untuk naik ya. Ini ada inset bar nih di sini. Atap 189 ya. Kebetulan inset bar yang di sini itu lebih kuat dibanding inset bar yang ada di sini. Ya, yang di sini kan high-nya 182, di sini 189. Jadi besok kalau bisa breakout 189 akan lanjut lagi untuk atap. Ya, dengan target. Nah, di sini. Ya. Finalnya ada di 260 di sini. Ya. Terus Amar. Nah, Amar. Nah, Amar tuh pas ya. Hari ini tuh pas ada di garis yang hitam ini. Ya, jadi harusnya besok tuh harusnya rebound. Harusnya dia besok rebound. Ya, harusnya dia besok rebound. Ya, mudah-mudahan nggak kena cut loss ya. Nggak, mudah-mudahan nggak kena cut loss. Nggak sampai kena cut loss. Gitu. Karena ini gambar yang udah dari lama ya, saya gambar. Ini area, ini kan polanya adalah cup and handle ya. Pada saat dia breakout.
neckline, dia tuh harus turun lagi nguji si neckline-nya gitu ya, nguji si neckline-nya. Jadi harusnya dia besok rebound. Terus terakhir itu saham, kita punya saham truk. Ya, kita punya saham truk. Nah, ini juga besok kalau misalkan dia nggak rebound alias besok merah lagi, ini otomatis kena cut loss. Penggantinya sahamnya apa? Udah ada. Ya, namanya saya udah pegang, nanti tinggal tunggu kondisi market pada saat running seperti apa ya. Apakah ada potensi untuk naik atau ya. Jadi untuk pembahasan porto itu ABA ini menarik ya, menarik. Nah, resisten kuatnya di 382 ya. Ini kalau dia bisa 382 sampai dengan 400 ya, sampai dengan 400 ini, kalau bisa di atas ini itu udah bagus banget ya, potensinya ke sini ya 500. Nah, kalau kayak gini ini ada potensi bikin pola namanya inverted head and shoulder ya. Nih, ini ya. Potensinya seperti ini. Gitu. Jadi kalau nggak salah tanggal itu di Februari, kalau nggak salah bulan itu di Februari si ABA ini red issue. Ya, jadi sebelum red issue dia naik dulu, nanti red issue harga teoritisnya di sini gitu. Ya, jadi polanya adalah inverted head and shoulder. Mirip kayak Arto. Ya, inverted head and shoulder terus dia naik. Nah, ini Arto ada potensi untuk koreksi ya. Arto ya. Mungkin koreksinya ke sini 17 ribuan ya, 17.400 sampai 17.650 ya. Sebelum dia akan lanjut naik lagi. Tapi kalau ternyata trendline yang ini di breakdown ya, berarti dia akan uji si neckline-nya lagi di sini 16.800. Seperti itu. Ya. Sekaligus mengkonfirmasi bahwa harga atau di garis merah ini 19.075 ini resisten yang sangat-sangat kuat sekali gitu. Oke, ada yang mau ditanyain? Oke, IHSG. Ya, IHSG itu eh, penentuannya paling lambat hari Kamis ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa sekarang masih sideways ya. Di sini pun bentuknya adalah inside bar. Ya, kalau misal dalam waktu beberapa hari ini maksimal sampai hari Kamis dia nggak bisa breakout high hari Jumat yaitu di 6726 tapi malah breakdown low-nya di 6607 itu maka IHSG ada potensi turun lagi ke 6480 ya, ke 6480 seperti itu. Tapi kalau ternyata dia malah breakout high-nya, nah ini akan bikin all time high di mana di
perkiraan saya di minggu ketiga bulan Februari itu IHSG akan menyentuh titik tertingginya di sekitar 7.000-an ya, entah pokoknya range-nya 7.000 sampai 7.200. Itu range-nya, titik tertingginya. Setelah itu lewat dari bulan Maret itu harusnya akan koreksi cukup lumayan gitu ya. Jadi memang sekarang masih sideways kondisinya ya. Tadi udah dibahas Big Bang-nya masih uptrend. Kalau ngomongin sektor ya, Big Bang-nya masih uptrend. Terus kita bisa fokusnya ke saham-saham yang sudah turun dalam ya, seperti BABP ya tadi, BABP ya, terus BGTG, bank-bank kecilnya ya. Terus ada MTEK gitu ya. Ada MTEK, ya pokoknya saham-saham yang udah turun cukup dalam ya, terutama konsumer. BHIT menarik ya, hari ini naik dengan cukup lumayan, volume juga cukup tinggi ya. Cuman ini akan sideways dulu kemungkinan, baru sekitar hari Kamis ya baru jalannya. Kamis Jumat. Yang jelas harusnya bisa closing di atas, bisa closing di sekitar 66 untuk minggu ini. Ya, 66 sampai ya 64 sampai dengan 66 harusnya di minggu ini. Nah, ini salah satu saham dalam pantauan ya. BHIT, Kepik, terus ada SDMU, ya, ada STMU, terus ada Nelly, ada Carwe, balik lagi ke Carwe, ya ada beberapa lah. BFIK, BGTG, BBYB. BFIK, ya, BFIK ini cukup oke sih menurut saya, cukup oke. Tapi kalau misalkan ternyata dia besok masih koreksi, ya, ada potensi dia akan nguji support atau turun menuju support berikutnya ya di 127. Ya, kecuali dia besok sideways ya, rebound terus sideways. Nah, baru potensi eh, reversal gitu ya. BGTG pun sama ya. BGTG hari ini turun ya, hari ini turun. Sayangnya turunnya lebih dari garis ungu. Ya, tapi kalau besok dia nggak bisa balik, ya berarti akan turun lagi sampai 200 lagi. Kalau dia besok bisa balik, ya ada potensi ke sini 300-an lagi. Dengan catatan 270 ini di breakout. Gitu. Ya, terus untuk Antam, nikel-nikelan, so far Antam yang kurang menarik ya, kayak misal Inco itu agak lumayan sih, lumayan menarik. Ya, ini harusnya turun dulu sekitar sini, maksimal di sini penurunannya. Udah gitu dia harusnya rebound. Gitu. Ya, di sini lah. 4850 lah nih, batas penurunan si Inco. Harusnya sideways terus dia rebound.
Jeansnya juga masih kurang menarik ya, jeansnya. SCMA. Untuk SCMA ini, bentar ya, coba kita lihat dulu price action-nya. SCMA menarik ya, tapi menariknya itu kalau turun atau kalau ada di area sini. Nah, di sini. Ini baru menarik. Ya, kalau ada di area sini baru menarik. Agak beda sama MTEK ya. MTEK itu meskipun turun, asingnya akumulasi gitu. Jadi MTEK-nya lebih menarik. Kalau SMA saya lihat asingnya masih buang barang ya. Kemarin-kemarin sempat akumulasi tapi kecil banget gitu. Nggak sebanding sama buangannya. Buangannya lebih besar, terutama hari ini. Ya kalau MTEK tuh akumulasinya yang besar, buangannya kecil gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh ya, waktu itu sempat saya bilang Degik ya. Nah, Degik ini udah trennya udah patah ya sejak di sini ya. Nah, ya ini udah patah. Hari ini breakdown closingannya di bawah dari garis merah di 100, garis merah kan di 191 ya. Closing di 189, volume transaksinya naik ya. Artinya eh, ada potensi turun cukup dalam sampai sekitar 144 sampai dengan 152 ya. Jadi mungkin di sini akan kita tampung lagi ya. Meskipun kalau ternyata turunnya sampai sini berarti ada potensi ya. Ini ada potensi bikin pola head and shoulder ini ya. Ada potensi bikin pola head and shoulder. Artinya kalau dia di sininya confirm rebound terus naik kena garis ini di 190 turun lagi nyampe sini dan dia jebolin ya artinya dia akan balik lagi ke harga 87 gitu ya. Jadi agak rawan ya sekalipun saya sempat bilang ini ada potensi menarik ya di Degik. Infonya sih katanya tahun ini mau dibawa ke 1000, cuman ya saya akan lihat selalu hari per hari secara teknikalnya seperti apa gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi hati-hati ya Bapak Ibu ya. IHSG pada saat marketnya sideways itu kita nggak bisa ambil posisi untuk eh, cicil beli saham-saham untuk invest ya. Apalagi nggak cuma IHSG-nya doang yang sideways.
si sahamnya juga sideways gitu ya. Dalam arti contoh misalkan saya mau kumpulin saham DGIG nih gitu ya. Ini kan sideways gitu. Nah, tiap kali di support saya kumpulin gitu. Nah, tapi kalau ternyata dia jebol support, volume tinggi, ya mau nggak mau harus buang dulu seperti itu. Jadi jangan dikumpulin terus. Ya kecuali dananya unlimited atau setiap kali beli itu money manajemennya udah diatur banget. Oh belinya cuma sekian 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 gitu. Ya mungkin bisa. Jadi sebenarnya bisa balik lagi ke stylenya Bapak Ibu masing-masing ya. Kalau saya stylenya tuh nggak terlalu suka ngumpulin barang. Kalau memang mau beli invest ya saya beli langsung, diemin. Mau turun 10%, 100%, 200%, 300%, diemin. Gitu. Malah kalau ada dana lebih, beli lagi. Dan ada dana lebih, beli lagi. Mau naik harga, mau udah minus ataupun mau udah positif gitu ya. Jadi yang tahu stylenya Bapak Ibu kan Bapak Ibu masing-masing. Jadi harus bisa mengerti lah atau mengenal pribadi masing-masing ya. Untuk Bukalapak, nah Bukalapak tuh seharusnya udah cukup bagus ya. Kemarin sempat rebound nih karena Fibonacci 161,8 pas nyentuh rebound. Nah, cuman dia turun lagi. Nah, ini harusnya dia sideways di atas 342. Ya, kalau dia bisa sideways terus eh, dia bisa breakout level ini ya, dia bisa breakout level ini ya berarti akan lanjut ke sini 470-an. Ya sekarang sih kalau ngomongin mau ngumpulin barang belum kelihatan ya. Belum kelihatan ada potensi naik gitu. Ya, jadi mendingan wait and see dulu gitu ya. Nah, saran dari saya juga kalau misal mau ngumpulin barang biar nggak lama nunggunya, ngumpulin barang itu pada saat harga sahamnya mulai reversal ya. Mulai reversal. Jadi contoh nih, sahamnya naik atau sebelumnya saya gambarin dulu. Ini trennya. Tren sebelumnya adalah turun, terus dia naik, udah naik, dia ada koreksi. Nah, pada saat koreksi ini ada potensi rebound, ya, rebound. Nah, barulah kita mulai beli sedikit di sini, gitu ya. Lebih bagus lagi belinya pada saat dia udah bikin higher high, ya. Di sini high, higher high, sorry maksudnya. Nah, pada saat dia koreksi, nah disinilah kita waktunya beli lagi gitu. Jadi kita beli pada saat trennya lagi mulai naik atau trennya lagi mulai reversal dibandingin kalau misalnya kondisinya seperti ini turun terus kita beli nih, oh ini udah low-nya karena pakai Fibo gitu ya, terus dia naik lagi, terus ternyata dia masih bisa turun lagi gitu ya. Jadi mendingan sampai dia bikin higher high dan higher low baru kita cicil beli. Itu saran saya biar nggak nunggu terlalu lama. Ya karena ya kalau kita belinya dengan metode dengan kondisi saham yang lagi downtrend itu nggak ada ujungnya. Kita nggak tahu ujungnya. Ya
siapa tahu ujungnya malah tiba-tiba disuspend, delisting kan. Jadi uang kita angus. Ya, cuman kelemahan dari sistem yang tadi ya, average-nya setelah bikin higher high, higher low, itu kelemahannya adalah ya harganya jadi nggak dapat yang murah-murah banget gitu. Cuman kalau saya pribadi sih, ya buat apa sih sombong dapat harga murah gitu, tapi resikonya tinggi, mendingan dapat harga lebih mahal, tapi lebih aman gitu. Makanya kalau ada yang bilang, oh bottom fishing, ya bottom fishing juga ada resikonya, meskipun rendah tapi ada resikonya. Kalau saya lebih suka nunggu bottom fishing udah di bawah, terus ada dia mulai sideways atau ada potensi rebound, ya baru mulai masuk. Seperti itu. Ya kayak tadi BABP ya. Cuman ya, memang BABP yang keduanya agak kurang berhasil ya. Ini kan turun, dia sideways. Ya, dia sideways. Terus kalau Bapak Ibu lihat di sini tuh ada namanya inset bar. Ya, breakout 172 gitu. Makanya sebenarnya target awalnya kan tadi 172. Terus saya naikin deh dikit ke 178. Ternyata dia malah bisa lebih gitu. Ya. Ini ini kayak gini nah, Mas. Kalau buat trading enak gitu ya. Oh, udah turun terus dia sideways. Nah, kita bisa masuk. Masuk ambil pendek doang keluar lagi. Tapi kalau buat ngumpulin barang, wah susah. Takutnya udah kayak gini besok turun lagi, bikin new low lagi. Gitu. Ya, jadi banyak macam sih ya di market kondisinya. Metode yang bisa dipakai gitu. Makanya harus cocok-cocokan. Jadi jangan cuma 1 tahun di market, oh marketnya merah, saya rugi udahan langsung gitu. Ya karena semua tuh harus dipelajari. Terlalu sebentar kalau cuma 1 tahun di market atau baru mau 2 tahun sudah nyerah. Kertas INKP. Nah, INKP view saya merah ke sini lah 68. View saya ke 68 INKP. Tekim juga sama ya. Tekim ke 6.400. Sorry, 63. Ya, ke 63. BRPT masih belum bisa lewat dari EMA 34 nih, Pak. Malah TPIA-nya lebih bagus ya. TPIA-nya udah naik nih di atas 8.000. Target saya cuma 8.000, ternyata dia bisa sampai 8.175 meskipun hari ini bikin shooting star ya. Harusnya dia koreksi dulu sih. Ya, koreksi bisa ke 76 gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bumi ini menarik ya, Bumi ya. Bumi menarik. Cuman kemungkinan kita akan baru masuknya di minggu depan. Kemungkinan. Atau kalau minggu ini pun di akhir minggu ya. Kalau nggak Kamis, Jumat. BRMS ESA. Nah, hari ini BRMS tuh bikin new high ya.
bikin new high. Kenapa saya nggak rekom masuk ke sini tadi, meskipun saya lihat, karena menurut saya ini harusnya udah cukup jenuh ya, karena dari awal tuh udah naiknya cukup lumayan. Dari sini gitu ya, nggak ada set rest-nya. Set rest cuma 2 hari. Gitu ya. Menurut saya harusnya ada koreksi. Ataupun kalau misalnya ternyata dia lanjut, terus kemudian dia koreksi, barulah kita akan masuk. Gitu. Terus kalau untuk ESA, nah ESA ini masih sideways ya, masih sideways. Resisten kuatnya itu ada di sini. Nah, sorry, kok resisten kuat. Support kuatnya ada di sini. Ya mungkin dia turun dulu ke sini, naik lagi, baru dia naik. Bisa jadi. Cuman yang jelas ini masih sideways. Ya ini ada inside bar. Mungkin kalau dia bisa breakout 488, bisa naik sebentar ke 530. Cuman kalau kita lihat trennya masih naik ya. Trennya masih naik. Yang agak rawan itu ASA kalau menurut saya. Ini trennya udah patah. Tren naiknya udah patah untuk ASA. Ya, udah patah. Dia malah kecenderungannya bikin pola descending triangle ya. Pola kembalikan. Meskipun ya ASLC kan salah satu anak usahanya ASA kalau nggak salah. Itu kan baru mau IPO ya. Nah, nggak tahu. Kalau misalnya ternyata ASLC-nya arah, ya mungkin ini dia bisa rebound. MDKA. Nah, MDKA ini salah satu saham yang menurut saya agak rawan. Menurut saya agak rawan. Coba tambahin indikator MACD. Oh, sorry. Ya, ini agak rawan. Ada divergensi ya, ini agak rawan. Ini harusnya udah siap-siap untuk jatuh kalau menurut saya itu. Ya, harusnya udah siap-siap untuk jatuh ini mereka. Jadi saran saya sih dibanding MDK mendingan pantau aja inkonya ya. Pantau aja inko. Atau emas yang lain BRMS ya, yang lebih menarik dibanding MDKA. Harum juga udah mulai nggak oke ya. Udah mulai rawan Harum juga. Ada ronya, masih sideways. PTBA-nya masih oke. UNTR sideways. Nah, ITMG nih, menarik nih ITMG. Ya, ini sideways-nya udah mau dijebolin dia. Potensi nutup gap, di sini ada gap. Di sini juga ada gap.
DOIT itu batubara yang belum naik banyak, ya hari ini cukup lumayan naiknya. Tapi selama belum bisa lewat dari 282, ya masih akan potensinya lebih ke sideways di range ini. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tower. Tower masih sideways sih Pak ini potensinya. Selama belum bisa lewat MA34, ya ini kan kita bisa lihat ya. Jebol MA34, closingannya di bawah, turun lagi. Ya, jadi MA34 nih resisten yang cukup kuat ya di tower. Ini sempat dijebolin, hammer, balik lagi, naik lagi. Gitu. Jadi MA34 nih bisa dibilang resisten yang cukup kuat untuk tower. Jadi selama tower belum bisa lewat MA34, belum menarik. Ini saya ngomong di time frame daily ya, bukan di time frame yang lebih kecil. Oh, jadi ingat, saya mau bahas dulu PKPK ya. Aku dosa dulu saya. Jadi kondisinya waktu di sini ya, mana namanya? Di sini ya, waktu ARA. Saya turunin time frame-nya. Nah, jadi ceritanya. Nah, sekitar di sini ya, sekitar di sini nih. Di jam 9:30, saya bilang sell PKPK, ganti ke Trin. Kenapa? Karena saya lihat, wah, candlenya udah doji nih. Volumenya kecil. Satu candle lagi merah, ini turunnya akan cukup lumayan dari satu. Akan cepat gitu maksud saya. Ya, akan cepat jebol 200 itu udah langsung akan cepat turun sampai kisaran di sini 192 gitu. Jadi sebelum turunnya terlalu cepat sampai teman-teman nggak bisa jualan karena turun signifikan. Jadi ya udah apalagi pada saat itu saya lihat tren itu potensinya naik gitu ya. Jadi ya udahlah saya relakan PKPK gitu ya. Saya relakan PKPK saya tukar dengan tren. Ternyata habis ditukar dengan tren, trennya memang naik. Tapi PKPK-nya nggak lama dia langsung balik arah ya. Cuman beda ya sekitar 1 jam dia udah langsung arah. 1,5 jam dia udah langsung arah. Ya, ya memang kalau misal eh, ini salah satu ini mungkin kalau Bapak Ibu perhatiin gitu. Saya kadang suka jual dulu sebelum batas cut loss yang saya kasih di awal atau saya jual di luar dari trading plan saya gitu ya. Nah, itu kadang berhasil alias maksudnya berhasil itu dalam arti keputusan yang saya ambil itu benar gitu ya. Ya udah, misalnya stop loss-nya di bawah 200 gitu ya. Tapi sebelum turun di bawah 200 saya udah jual duluan. Nah, ternyata habis jual turunnya dalam. Nah, itu kan bisa saya bilang berhasil gitu ya. Tapi ada kalanya juga eh, apa? Gagal ya. Contohnya PKPK ini yang gagal gitu ya. Yang berhasil apa? Yang berhasil tuh ada oils ya. Oils. Nah, ini. Ya, ini kalau kita nungguin stop loss
secara trading plan awal itu ruginya akan cukup lumayan dibandingin pada saat saya bilang sell seperti itu ya. Jadi beginilah kondisi market ya Bapak Ibu ya. Kadang kita bisa sell di luar trading plan dan sukses atau berhasil. Tapi kadang kita sell di luar trading plan gagal. Bahkan malah mungkin sell pada saat sesuai dengan trading plan dan gagal gitu ya. Itu ya saya juga pernah ngalamin, tapi itu hal yang biasa gitu. Karena yang namanya juga market kita nggak ada yang tahu ya seperti apa. Gitu. Jadi jangan terlalu diambil pusing. Aduh, saya ikutan cut loss nggak nih? Ikutan cut loss nanti kalau terbang lagi gimana? Nah, tapi jangan lupa kalau Bapak Ibu berpikiran seperti itu, kalau Bapak Ibu harus berpikir juga, oh kalau saya nggak ikutan cut loss, terus ternyata turun terus gimana? Nah, gitu. Ya, jadi biar kalau buat saya ya, tadi apa? Saya sama tim baru bahas tadi apa saham saya lupa sama apa gitu. Saya bilang, ya nggak apa-apa kena cut loss gitu. Oh, kalau nggak salah truknya bentar lagi kena stop loss nih. Saya sama tim bahas gitu ya. Apa lagi ngobrol gitu. Pas kebetulan saham truknya hampir di apa 202-nya hampir habis. Ya. Truk bentar lagi kena 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 cut loss nih. Ya, saya bilang, ya udah kena cut loss ya cut loss aja. Yang penting pada saat di cut loss penggantinya itu profit. Malah mungkin harus kalau bisa profitnya di atas dari 20%. Jadi semakin banyak kita cut loss, menurut saya sih nggak apa-apa. Yang penting pada saat kita ambil posisinya sekalinya benar itu profitnya bisa puluhan persen gitu. Makanya saya nggak ngejar winning rate. Winning rate itu cuma buat data aja. Tapi eh, fokus saya adalah ke profit gitu. Yang penting kita bulan ini profit, bulan depan profit gitu. Sebisa mungkin seperti itu. Ya, jadi profitnya kalau bisa konsisten. Ya, so far kalau misal Bapak Ibu lihat di history dari Februari sampai Desember, rekomendasi kita tuh masih belum konsisten profit. Artinya satu bulan tuh ada aja yang minus gitu ya. Tapi sekalinya positif bisa positifnya bisa 10%, 15%, dan lain sebagainya gitu. Kalau bisa konsisten profit, misal bulan ini profit 5%, bulan depan profit 3%, bulan depannya lagi, bulan Maretnya profit 10%, itu kan udah enak banget gitu. Ya. Jadi fokus saya bukan ke winning rate, tapi ke konsisten profit itu yang saya berusaha capai. Gitu. Ya tentu saja cut loss is my friend. Karena cut loss itu buat saya sebagai rem. Biar nggak kebablasan. Seperti itu. Ya, jadi jangan galau. Mungkin ada beberapa orang yang join di grup saya yang satunya lagi gitu ya. Yang di sana tuh ada member yang bilang, oh iya nih setiap kali saya cut loss, nggak lama sahamnya mantul. Kalau nggak di cut loss, turun terus. Ya. Berarti salahnya di mana? Salahnya di konsistensinya atau di analisanya. Analisa mau masuk dan keluarnya seperti apa? Udah pelajarin belum gitu. Kalau misalnya setiap kali cut loss selalu rebound, nggak di cut loss nyungsep gitu kan, berarti salahnya adalah di analisanya kan, ngambil titiknya di mana gitu. Tapi kan kalau kayak saya cut loss di luar trading plan, ada yang benar, ada yang enggak gitu. Enggak selalu salah, enggak selalu benar. Itu wajar. Tapi kalau menurut saya kebanyakan sih benar. Kalau menurut saya gitu. Ya artinya sebenarnya
teknikalnya udah pengambilan keputusan secara teknikal udah oke. Cuman memang si market maker atau si bandarnya ini mungkin yang sengaja ya. Kadang kan kita cut loss-nya di sekian, jebolin harga cut loss kita udah jual langsung rebound. Nah, itu kan kadang bandarnya memang suka ngambil yang kayak gituan. Ya, sengaja dijebolin dulu biar pada cut loss, baru dia ngangkat. Itu kan bisa. Ya, gitu. Ya, jadi jangan kapok lah istilahnya ya, jangan kapok. Kita kalau misalnya di saham itu market itu selalu dinamis. Jadi kita juga nggak bisa saklek sama suatu pendirian ya. Ya kayak kemarin kan saya sempat bilang minggu lalu, kita posisi porto udah minus. Ya, kalau misalnya kita tetap berusaha carinya swing, bukan yang saham yang cepet-cepet kayak gitu, ya mungkin minusnya bisa makin dalam gitu. Makanya minggu kemarin saya bilang saya akan ubah strateginya. Saya ambil saham-saham yang lebih bergeraknya lebih cepat gitu. Jadi pegang sahamnya nggak terlalu lama gitu. Ya, alhasil dari minus sekitar 4 atau 5% sempat jadi positif 5% meskipun sekarang turun jadi 3% gitu ya. Gitu. Jadi kadang kita juga perlu ubah strategi gitu. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, mungkin hari ini cukup sampai di sini dulu. Strategi kita masih sama, ya kita cari saham-saham yang fast moving. Jadi pegang sahamnya juga nggak akan terlalu lama, ya. Bukan swing yang lama-lama banget gitu. Kecuali saham yang nyangkut SBAT kemarin, karena saya lupa bilang cut loss gitu ya. Sisanya kita cari yang fast moving, ya fast moving sampai IHSG bikin all time high baru kita akan sedikit-sedikit beralih ke swing, gitu ya. Karena kalau kondisinya marketnya lagi sideways, kita pakai metode swing, kena TP-nya enggak, kena cut loss-nya bisa sering gitu. Ya, jadi kita harus cari yang fast moving seperti itu. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam dan happy cuan.